Langkah pertama kita siapkan 150 gram kacang tanah yang sudah dicuci bersih. Untuk kacangnya, saya memakai kacang yang masih berkulit. Karena kacangnya ini masih terasa basah karena selesai dicuci, jadi di sini kacangnya akan saya sangrai sebentar sekitar 3 menit dengan api kecil. Tujuan disangrai untuk mengurangi kadar air pada kacang, jadi pastikan kacangnya harus benar-benar kering supaya tidak cepat melempem. Jangan lupa sambil terus kita aduk supaya keringnya merata. Kalau kalian tidak mau disangrai, kacangnya bisa juga dijemur sekitar 1 jam di panas matahari. Jika kacangnya sudah terasa kering dan kadar airnya sudah menyusut, seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, lalu kacangnya kita pindahkan ke dalam blender. Selesai dipindahkan ke dalam blender, ini kacangnya akan saya haluskan tapi tidak sampai terlalu halus. Jika kalian tidak mau kacangnya di blender, kalian bisa potong menjadi beberapa bagian secara manual. Dan ini dia kacang tanahnya sudah selesai di blender, ini akan kita sisihkan dahulu. Lanjut kita akan buat bumbu halusnya. Masukkan 5 siung bawang putih ke dalam cobek. Tambahkan 3 buah kemiri yang sudah disangrai. Garam 1 sendok teh. Kemudian ketiga bahan ini kita haluskan. Kalau kalian tidak mau dicobek seperti ini, kalian bisa gunakan blender untuk menghaluskan bumbunya supaya lebih praktis. Dan ini dia bumbu halusnya sudah dihaluskan. Lalu ini bumbunya kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya kita akan buat adonannya. Siapkan wadah. Dalam wadah masukkan 120 gram tepung ketan putih. Tambahkan 120 gram tepung beras. Tepung tapioka sebanyak 50 gram. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita aduk dahulu dengan balon whisk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan 350 ml air putih. Untuk air putihnya ini kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini dia adonannya sudah tercampur rata semua. Kemudian kita masukkan bumbu halus yang sudah dihaluskan di awal tadi. Karena bumbu halusnya tadi saya lupa tambahkan kencur, jadi ini saya tambahkan sedikit saja kencur yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan 1 butir telur, sebelum dituang kita kocok lepas terlebih dahulu. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini dia adonannya sudah tercampur rata semua. Konsistensi adonannya memang sedikit encer seperti ini. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk bahan toppingnya. Siapkan 10 lembar daun jeruk yang sudah diiris halus seperti ini. Untuk daun jeruknya ini tidak saya langsung masukkan ke adonan. Jadi saat menggoreng nanti baru adonannya kita beri daun jeruk. Tapi kalau kalian langsung mencampurkan ke dalam adonan juga boleh. Kemudian kita siapkan juga kacang tanah yang sudah di blender tadi. Untuk kacangnya juga tidak saya campurkan langsung ke adonan, tujuannya supaya tidak terlalu lama terendam di adonan yang bisa mengakibatkan kacangnya nanti tidak renyah. Dan ini sudah siap untuk kita goreng, kita panaskan secukupnya minyak goreng dengan api sedang cenderung kecil terlebih dahulu di dalam teflon. Pastikan minyak goreng yang dipakai harus banyak supaya payeknya matang merata. Selain minyak goreng, kita panaskan juga cetakan kembang goyang atau cetakan kue roja ke dalam minyak goreng. Pastikan cetakannya harus benar-benar terendam ke dalam minyak goreng, supaya cetakannya panas merata dan adonan saat dicetak nanti tidak terlepas. Jika minyak gorengnya sudah mendidih dan cetakannya juga sudah benar-benar panas, lalu kita siapkan adonan payeknya. Sebelum dicetak, adonannya kita aduk dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Ini adonannya saya letakkan di wadah kecil supaya lebih mudah mencetaknya. Kemudian adonannya kita beri secukupnya daun jeruk. Lalu beri juga secukupnya kacang tanah yang sudah di blender tadi.
Setelah itu, ambil cetakan yang sudah dipanaskan di minyak goreng, lalu celupkan cetakannya ke dalam adonan. Jika bunyi berdesis berarti cetakannya benar-benar panas. Mencelupkan cetakan jangan sampai tenggelam. Setelah adonannya dicetak, lalu masukkan ke dalam minyak goreng dan tunggu sekitar 5 detik. Biarkan adonannya terendam. Setelah 5 detik baru kita goyangkan cetakannya supaya adonannya terlepas dari cetakan. Selesai itu cetakannya kita panaskan kembali ke dalam minyak goreng. Dan proses ini kita lakukan sampai semua adonan selesai digoreng. Jangan lupa peyeknya kita balik supaya kedua sisinya matang merata. Untuk membaliknya cukup 1 kali balik saja supaya tidak terlalu berminyak. Jika peyeknya sudah terlihat sedikit kuning keemasan bisa langsung kita angkat. Jadi menggorengnya tidak perlu sampai warnanya terlalu coklat. Dan ini dia peyek tepung ketan serojanya sudah digoreng semua. Meskipun menggunakan campuran tepung ketan tapi rasanya tetap renyah, gurih, dan tidak berminyak. Peyek ini selain cocok sebagai ide jualan, biasanya juga dihidangkan sebagai isian toples lebaran. Peyek ini bisa bertahan lama dan tidak akan melempem asalkan disimpan dalam wadah kedap udara dan tertutup rapat. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.